Assalamualaikum. Salam satu rasa. Kajian Kitab Al-Hikam pasal 2. Selalu ingat Allah dalam kehidupan. Memaknai istilah tajrid, asbab, syahwat, nafsu dan himmah. Keinginan untuk tajrid atau ibadah sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menegakkan engkau di dalam asbab sibuk dunia, merupakan syahwat, kelalaian yang tersamar atau halus. Dan keinginanmu kepada asbab sibuk duniawi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegakkan engkau dalam tajrid, yang merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Dalam pasal nomor 2 ini, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam khasanah tasawuf Islam yang harus difahami terlebih dahulu agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat, nafsu, dan himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti pemurnian. Secara maknawi adalah pemurnian jiwa dari segala yang mengotori kemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab akibat. Secara maknawi adalah ujian untuk jiwa atau nafas yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan dalam kehidupan dunia dengan hukum sebab akibat. Syahwat secara bahasa memiliki arti lupa atau lalai. Secara maknawi merupakan keinginan besar kepada kesenangan duniawi, material, seperti rakus pada harta, tamak pada kedudukan, gila pada perzinahan, seksualitas, sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu adalah keinginan besar kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Sedangkan himmah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Apabila seseorang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalnya dengan beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersujud, proses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid, memurnikan diri dari keinginan duniawi, dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab, tanggung jawab duniawi. Semua kehendak seseorang mencari Tuhan atau salih
haruslah sesuai atau adanya sinkronisasi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan yang pertama, berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beribadah dengan khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, dan harus mengetahui bahwa akhir tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kadangkala setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepotkan atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kerja, kasab, usaha, dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau sabar. Dan ini salah. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirimu dalam golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agama, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk dalam barisan para wali Allah dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergabung dengan sesama manusia, kasab, agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalanan. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukan. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Jadi kesimpulan dalam pasal kedua dalam Al-Hikam, jadilah manusia yang seimbang. Bekerja saat di dunia dengan rajin dan profesional, dan tetap ingat Allah kapan saja, sehingga seimbang hidupnya, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka
ya dzal jalali wal ikram.